Shalom. Menyikapi postingan di salah satu media sosial pada tanggal 17 Juni 2023. Maka dengan ini izinkan kami melakukan klarifikasi atas pemberitaan tentang keberadaan anak asuh kami atas nama Fridericus. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Suwarni Hulu. Sehari-hari saya ibu gembala di salah satu gereja di kota Gunung Stoli. Sebelah kanan saya ini Ibu Ina Oswal, sahabat kami, tim sahabat doa. Dan sebelah kiri saya adalah orang tua sendiri dari anak kami Fridericus. Dan di ujung sahabat kami di dalam sahabat doa atas nama Ibu Ina Moses Gia. Awal perjumpaan kami Fridericus dengan orang tuanya itu pada tanggal 15 Januari 2023 di salah satu ruangan bangsal anak Rumah Sakit Umum Thompson Nias. Pada saat itu kami bersama dengan tim sahabat doa, kami dikenalkan oleh salah seorang anak Tuhan untuk membantu dan mendoakan anak kami Fridericus. Pada pertemuan awal tersebut, orang tuanya menceritakan riwayat sakit anaknya, di mana sakit Fridericus ini adalah usus buntu dan juga ada penyakit jantung bawaan. Usus buntunya dilakukan operasi oleh tim dokter, namun setelah itu kondisi anaknya memang sempat drop. Kenapa? Karena ada penyakit penyerta yang lainnya. Setelah operasi pertama, Fridericus kembali menjalani operasi kedua, yaitu operasi kolostomi. Dan setelah menjalani operasi ini, ya di situ orang tuanya sudah mulai lemah dan merasa tidak sanggup. Kenapa? Karena mereka ada kesulitan berbagai hal. Kemudian Fridericus dan orang tuanya meminta kami untuk kiranya membantu mereka dan bersedia merawat dan mengambil anak ini menjadikan anak kami. Dan pada saat itu kami belum bersedia mengambil anak itu, karena itu bukan tujuan kami awalnya. Kami hanya membantu dan mendoakan. Dan bahkan sampai orang tuanya menangis memohon kepada kami. Pada saat itu kami tidak bersedia memang. Sejak kunjungan pertama, kami prihatin dengan orang tuanya dengan berbagai curhatnya. Selama 7 bulan di rumah sakit tidak ada yang memperhatikan kesulitan makanan baginya. Dan sejak kunjungan pertama, pertemuan awal, mulai dari situlah kami sahabat doa ganti-gantian untuk mengantar terus makanan bagi mereka. Dan ada banyak hal lain yang kami bantu untuk orang tua dan anak. Orang tua ini terus menghubungi kami berkali-kali agar anak ini diambil, dan pernah ditinggalkannya di rumah sakit. Kenapa? Karena dia stres, dia juga sakit, dia ada sakit mah, bahkan dia ada usus buntu. Pernah dia dirawat di lantai 1, sementara anaknya di lantai 2. Kalau tidak salah itu bulan Desember ya, itu Desember. Dan itu terus orang tuanya mengeluh agar anak ini ada yang mengambil, merawat, menjaga anaknya. Bahkan dia serahkan sama kami untuk dijadikan anak. Terserah kalian, terserah di tangan kalian, mau hidup atau mati itu urusan kalian. Saya ikhlaskan anak ini karena saya sudah tidak mampu lagi.
Dan kami masih belum bersedia saat itu. Terus kami berembuk, kami terus membawa dalam doa, tim sahabat doa. Kami berembuk terus, dan bahkan dengan kami terbatas juga mengantar pun makanan mereka di rumah sakit. Pernah kami memberikan di media sosial, salah satunya di Facebook, di WA, agar orang lain juga turut mengambil bagian mengantar makanan untuk mereka, berbagi menjadi saluran berkat buat mereka di rumah sakit saat itu. Dan ada juga beberapa yang bersedia menjadi saluran berkat buat mereka. Puji Tuhan. Ya. Dan setelah kami berembuk, karena dia terus menghubungi kami, dan kami menyepakati tim sahabat doa, kami bersedia merawat dan setuju untuk membantu merawat dalam proses penyembuhan bagi anak ini. Dan bersama dengan orang tuanya, kita masing-masing ada komitmen. Dan salah satunya komitmen adalah orang tuanya harus merawat, jangan tinggalkan anak ini. Harus sabar kita harus mengikuti proses atau langkah-langkah yang dianjurkan dokter. Dan dengan komitmen itu, dan ada komitmen yang lain supaya dia serahkan sama kami sepenuhnya, dan kami sama-sama sepakat, setuju. Maka dengan itu kami sahabat doa bersedia menerima mereka, merawat dan menyediakan tempat tinggal seadanya apa yang kami punya. Dapat saya sampaikan bahwa kondisi Fridericus ini, pembuangannya di perut, harus dilakukan pembersihan terhadapnya minimal 3 kali, bahkan 4-5 kali sehari. Itu sesuai dengan kondisi isi perutnya, dengan mengganti kasa steril, verban, NaCl, ada cairan yang lain, dan ada juga salep untuk menutupi perutnya dan merawat penyakitnya. Hal inilah yang tetap kami lakukan, dan bahkan kami ganti-gantian memasak makanannya yang bergizi sesuai dengan anjuran dokter, mencukupkan, berbagi. Saat kami sahabat doa berkorban banyak juga untuk memenuhi gizi anak ini. Dan puji Tuhan, kami lakukan terus itu selama lebih dari 5 bulan. Yang kami lakukan, proses pemeriksaan rutin ke dokter tetap kami sahabat doa lakukan, yakni ke Dr. Hajriadi SPB, Dr. Victor Telambanua SPB, Dr. Alexia, dan Ibu Dr. John Melda Friska Harefa, dan Ibu Dr. John Melda Friska Harefa inilah yang terus-menerus memantau kondisi Fridericus ini langsung. Dan juga kami bawa ke poli penyakit bedah rumah sakit M. Thompson Nias. Setelah dilakukan pemeriksaan perawatan kepada Fridericus selama 5 bulan lebih, puji Tuhan berat badannya dan gizinya sudah mulai membaik. Yang dulunya kakinya tidak kuat untuk berdiri, sekarang sudah bisa tahan lebih lama berdiri dan bahkan bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Dan juga sesekali dia ikuti kegiatan kerohanian di altar gereja. Dan juga yang dulu rambutnya rontok, sekarang sudah bagus.
udah rontok lagi, sudah sehat. Berat badannya juga itu yang dulunya awal hanya 9 kilo ya, terus di rumah sakit menjadi 14 kilo, 15 kilo, dan sampai sekarang setelah kami rawat tinggal bersama dengan kami sudah 20,5 kilogram. Pasca kunjungan terakhir ke Polibedah Rumah Sakit Umum Thomson Nias pada akhir bulan Mei 2023, Dr. Hajriadi menyarankan agar kami lakukan pengecekan laboratorium lengkap, termasuk kondisi penyakit jantung bawaannya, supaya kalau memungkinkan dilakukan operasi ketiga penutupan kolostomi. Dan pada tanggal 5 Juni 2023 kami kembali membawa anak kami Fridericus ini ke Rumah Sakit Umum Thomson Nias melalui IGD rumah sakit, dan selama beberapa hari dilakukan pengecekan darah lengkap, pengecekan radiologi, pemeriksaan jantungnya, juga USG-nya, dan pemeriksaan lainnya. Dari hasil pemeriksaan Dr. Hajriadi telah keluar dan kelainan jantung bawaannya masih ada. Jantungnya lebih besar di sebelah kanan, dan itulah dokter menyarankan kepada kami supaya pengobatan dan kesembuhan anak ini dilanjutkan, dirujuk ke salah satu rumah sakit di Medan, mengingat alat-alat di sana lebih memadai. Dan kami sangat berterima kasih juga buat tim dokter, juga perawat di sana, ahli gizinya begitu baik ya, bersama dengan anak kami Fridericus dan juga orang tuanya selama ada di rumah sakit. Lalu pada tanggal 12 Juni 2023 orang tuanya meminta kembali lagi keluar dari rumah sakit, dan kami terus mendampingi dan kami bawa kembali pulang ke tempat kami, dan bersama dengan tim sahabat doa kami sepakat dengan saran dokter untuk dirujuk ke Medan, dan kami sepakati kembali bahwa anak ini kami tidak akan tinggalkan. Kami terus sampai kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi bagi anak kami. Dari segala kekurangan keterbatasan kami, tim sahabat doa, yang kami andalkan hanya Tuhan, bukan uang. Kami tidak punya emas dan perak, tetapi satu hal kami imani, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menolong, memberkati, dan kami percaya anak kami ini ditolong oleh Tuhan. Hasil kesepakatan dan doa kami yang pertama, minggu pertama Juli 2023, saya bersama dengan orang tuanya dan juga Fridericus membawa rujukan Dr. Hajriadi SPB berangkat ke Medan. Kami bawa di salah satu rumah sakit yang dirujuk ke Medan. 2, kami sudah menghubungi rumah singgah di sana selama proses pengobatannya di sana, dan puji Tuhan ada yang bersedia menolong di sana. 3, kami pertama kali membuka donasi pada tanggal 12 Juni 2023 ini. Itu pertama sekali, dan tetaplah dukung kami untuk kesembuhan anak ini, agar kesembuhan anak ini sempurna dan sesuai harapan kita bersama. Donasi itu dialamatkan di rekening mereka sendiri, di rekening keluarga
ibu atau di rekening keluarga atas nama Friderikus. Demikian dari kami. Ada tambahan sedikit. Ini ada tambahan dari sahabat kami Ibu Ina Oswa. Ada tambahan sedikit. Pada saat Friderikus kami ambil dari rumah sakit, jadi dibawa ke sini, dibawa ke rumah Ibu Pendeta. Yang merawat selama di sini, awal dia keluar dari rumah sakit, kami meminta dari tim medis untuk yang membersihkan lukanya selama berbulan-bulan. Jadi bukan kami yang menangani dari awal, bukan, tetapi ada satu orang tim medis yang merawat putra, dan kami membayar tim medis itu supaya apa? Supaya kami juga takut anak ini, apabila kami yang merawat langsung untuk melap lukanya, kami takut anak ini infeksi atau ada luka yang bertambah di perutnya. Nah, selama juga selang Friderikus itu kami rawat selama 5 bulan di sini, mamanya sudah pernah melakukan operasi juga di rumah sakit, yaitu usus buntu. Dan ketika mamanya dirawat atau operasi di rumah sakit, kami juga tetap meminta tim medis atau perawat untuk menangani Friderikus dalam hal melap BAB-nya atau yang membersihkan dia, dan dibantu oleh Ibu Ina Claris. Sekali-sekali apabila perawatnya agak terlambat datang, diambil alih oleh maminya gitu. Terima kasih, hanya itu tambahan dari saya. Ya, dan juga kami sudah membeli alat kolostomi, kantongan kolostomi itu, dan ternyata anak kami yang tidak mau memakainya karena dia merasa kesakitan, dan kami tidak memaksakan itu, makanya terus yang dia pakai adalah kasa steril. Terima kasih bagi semua pihak yang sudah mendukung kami dalam doa, juga yang mendukung kami banyak hal. Biarlah Tuhan yang menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.